Halo semuanya, hari ini kita dari kelompok 2 akan membahas bagaimana penerapan konsep energy sovereignty di Saudi Arabia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Sebenarnya apa sih definisi dari energy sovereignty itu sendiri? Dalam video kali ini kita memakai konsep yang dikaji oleh Sharp and Joel 2011. Dalam energy sovereignty itu sendiri terdapat 3 perspektif utama. Yang pertama, sovereignty, robustness, dan resilience. Dalam perspektif sovereignty atau kedaulatan, sebenarnya ini merujuk pada bagaimana suatu negara dapat mengontrol sistem energi mereka sendiri. Lalu ini juga mencakup bagaimana perlindungan negara dari pihak eksternal, lalu juga pengurangan ketergantungan impor, serta penguasaan infrastruktur secara strategis. Arab Saudi telah menjadi contoh yang sangat kuat dari perspektif ini. Negara ini menguasai cadangan minyak terbesar kedua di dunia dan memiliki kendali penuh atas produksi serta ekspor energi mereka melalui perusahaan milik negara mereka yaitu Saudi Aramco. Karena itu, energi tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi alat geopolitik. Namun, kedaulatan energi tidak hanya soal kontrol politik. Kita juga perlu lihat seberapa kuat dan andal sistem energinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang robustness dan juga resilience sistem energi Saudi Arabia. Perspektif robustness menekankan pada keandalan teknis sistem energi. Hal ini meliputi kualitas infrastruktur, kapasitas cadangan, dan juga diversifikasi teknologi. Sistem energi Arab Saudi saat ini masih sangat bergantung pada minyak dan gas. Meski demikian, Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan robustness, seperti efisiensi teknologi, perluasan jaringan listrik nasional, kemudian ada pembangunan proyek energi terbarukan dalam skala besar, terutama pembangkit listrik tenaga surya. Namun, ketergantungan yang tinggi pada satu sumber energi saja tetaplah menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Sementara itu, perspektif resilience berfokus pada kemampuan sistem energi dalam menghadapi ketidakpastian dan juga guncangan yang tidak terduga. Arab Saudi menghadapi resiko yang sangat besar seperti fluktuasi harga minyak global, perubahan dalam permintaan akibat transisi energi dunia, serta tekanan internasional untuk menurunkan emisi karbon. Karena itu, Saudi mulai melakukan diversifikasi portofolio energi dan menyesuaikan kebijakan nasional agar sistem energi tetap adaptif dan juga tahan terhadap perubahan global. Paradoks kedaulatan energi dekarbonasi. Arab Saudi menghadapi paradoks fundamental. Bagaimana mendekarbonasi ekonomi yang sangat bergantung pada minyak sambil tetap menjual hidrokarbon ke dunia? Jawaban Saudi bukan sekadar bertahan, melainkan mengambil alih arah transisi energi global. Saudi berupaya mentransformasi kerentanan akibat fluktuasi harga minyak menjadi kepemimpinan multi-energi, mencakup minyak, gas, energi terbarukan, dan hidrogen. Saat ini, sekitar 70% struktur kedaulatan energi Saudi dikuasai oleh negara, terutama dari kontrol produksi dan kebijakan harga melalui OPEC. Namun, masih terdapat ketergantungan pada pasar global dan teknologi asing. Selanjutnya adalah studi kasus kebijakan luar negeri. Seperti contoh nyata dari strategi ini terlihat dalam perubahan kebijakan luar negeri Saudi pada tahun 2019. Serangan drone ke fasilitas minyak Al-Baik mengguncang sistem energi Saudi. Respon Amerika Serikat yang dinilai membuat Saudi menyadari bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada mitra keamanan. Sebagai respons, Saudi menerapkan strategi hedging, yaitu memperluas kerjasama antar dengan negara China, Rusia, dan negara-negara lain, sambil tetap aktif di dalam OPEC. Langkah ini sejalan dengan Vision 2030 yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan energi dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir ada tantangan, peluang, rekomendasi, dan kesimpulan. Jadi, tantangan utama kedaulatan energi Saudi meliputi ketergantungan tinggi pada ekspor minyak, ketergantungan teknologi asing, serta konsumsi energi domestik yang terus meningkat. Namun, di sisi lain, Saudi memiliki peluang yang besar, contohnya seperti kontrol penuh atas sumber daya energi, potensi energi surya yang sangat besar, serta kebijakan nasional yang visioner melalui Vision 2030 dan Saudi Green Initiative.
Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Berdasarkan Chirp and Jewell, Saudi perlu mengurangi ketergantungan teknologi asing dengan membangun industri energi domestik, memperkuat kapasitas cadangan energi untuk menjaga stabilitas pasokan, serta membangun sistem energi yang fleksibel dan adaptif terhadap krisis global. Akhir adalah kesimpulan yang dimana kedaulatan energi Arab Saudi ini mencerminkan paradoks strategis di era transisi. Saudi tidak menggantikan minyak, tetapi menggunakan transisi energi sebagai alat untuk mempertahankan kontrol global. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak bersifat universal, melainkan setiap negara memiliki strategi berbeda sesuai dengan geopolitik dan ekonominya.